Siapa yang percaya bahwa hidup ini kadang penuh dengan ironi, penuh dengan hal kejadian-kejadian yang sangat ironis. Kita percaya dengan seseorang, kita percaya dengan teman baik, tetapi pada prinsipnya teman itu yang mencelakai kita. Kadang kita percaya, kita membesarkan anak-anak, banyak orang yang bercerita bahwa pendeta saya besarkan anak-anak, saya yakin banget bahwa anak saya itu cinta sama saya. Pada waktu saya di usia tua saya berharap banyak kepada dia, saya sekolahkan dia ke luar negeri, saya sekolahkan dia. Tapi kita harus menerima sebuah kenyataan ironi bahwa anak yang paling kita sayangi, paling kita harapkan, ternyata mereka kurang menyayangi kami. Hidup ini penuh dengan ironi. Berapa banyak gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita merasa orang ini akan stay forever with us. Kita merasa bahwa orang ini akan tinggal bersama-sama sampai kedatangan Tuhan. Tapi kamu akan menemukan sebuah peristiwa-peristiwa yang pahit memang. Yaitu orang-orang yang mungkin kamu paling harapkan, justru orang-orang yang paling cepat meninggalkan kamu. Hidup ini penuh dengan kenyataan-kenyataan yang mengerikan. Kebersamaan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun lamanya bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang cukup lama. Di dalam 3,5 tahun itu murid-muridnya melihat kuasa Tuhan Yesus, melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, melihat cinta yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ada sebuah ironi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, justru murid-murid yang paling mencintai dia itu adalah murid-murid yang lari pertama kali. Murid-murid yang tadinya gagah-gagahan membela Tuhan Yesus, itu adalah murid yang pertama yang menolak Tuhan Yesus, mengingkari ketuhanan Tuhan Yesus, bahkan mengingkari bahwa dia pernah bersahabat dekat dengan Tuhan Yesus. Ironi memang. Saya menemukan sebuah quote yang menarik. Kebersamaan yang lama tidak menunjukkan kamu bisa betul-betul mendapatkan hati seseorang. Kebersamaan yang lama tidak membuat kamu betul-betul bisa merasa yakin bahwa kamu dicintai. Kebersamaan yang lama tidak membuat murid-murid Tuhan Yesus lantas yakin dan gagah ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka akan membela dengan luar biasa, menyatakan iman mereka, menyatakan standing position mereka. Di dalam istilah hukum ada namanya legal standing. Legal standingmu lemah atau kuat. Murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya punya legal standing yang sangat kuat untuk membela Tuhan Yesus. Ia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Ia mendoakan orang sakit. Ia tahu Tuhan Yesus tidak melakukan seperti yang diucapkan oleh para Farisi. Tetapi dengan legal standing yang begitu kuat, murid-murid Tuhan Yesus tidak memakainya. Saya tahu itu perasaan sangat sakit yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi ia tahu bahwa nubuatan para nabi harus digenapi. Tuhan Yesus tahu bahwa semuanya harus digenapi. Ada sebuah kenyataan pahit kadang ketika ada suami istri merindukan anak. Ketika anak lahir, anaknya sakit-sakitan. Hampir tiap minggu ke dokter, hampir tiap bulan ke dokter, opname. Sampai akhirnya mereka seringkali berkata, untuk apa ya Tuhan melakukan semua ini pada saya?
Suami istri ini sudah begitu lama dekat sama Tuhan. Tapi ada satu posisi di mana mereka mengalami rasa sakit terhadap anugerah Tuhan. Berapa banyak kita mengalami rasa sakit terhadap anugerah Tuhan? Ketika saya tanya suami istri itu, kamu mencintai anakmu? Iya, sangat. Tapi cinta itu sakit ya. Oh iya, cinta itu sakit. Siapa yang pernah jatuh cinta? Dengan lawan jenis, angkat tangan. Dengan sesama jenis, tolong layani doa gitu ya di belakang. Cinta itu sakit. Semakin kamu dalam mencintai, kamu akan semakin sakit. Oleh karena itu Tuhan Yesus merasa sakit yang luar biasa di kayu salib karena dia begitu mencintai manusia. Betapa dalam rasa dia cinta akan manusia sehingga dia terpaksa merasakan penderitaan yang amat sangat. Cinta itu anugerah. Siapa yang percaya cinta itu anugerah? Kamu mencintai anak-anak rohanimu, kamu mencintai istrimu, mencintai suamimu, mencintai mencintai pacarmu, mencintai teman spesialmu. Itu anugerah loh. Kita bisa mendapatkan perasaan cinta, itu anugerah. Tetapi menjadi sebuah ironi juga, perasaan itu menjadi perasaan yang menyiksa. Saya menemukan begitu banyak konseling-konseling yang saya menemukan ironi. Saya mencintai istri saya, tapi kenapa? Cerita. Saya mencintai suami saya, tapi jarang sekali yang berkata, saya mencintai suami saya titik. Enggak, kebanyakan ada tapi. Ya. Saya mencintai anak saya, tapi ini sakit. Sakit melihat dia sakit, sakit melihat dia menderita. Kenapa? Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan saya. Saya juga gak bisa jawab. Kadang hidup ini penuh dengan kenyataan yang betul-betul membuat kita berpikir sebenarnya Tuhan itu cinta gak sih sama kita? Ketika kamu jatuh cinta dengan seseorang, saya seneng gak? Oh seneng, berjuta rasanya. Bakso pedas itu rasanya, enggak ada rasa apa-apa. Benar, satu, memikirkan dia terus, memikirkan sambungan terus. Ya kan, badanmu yang kurus, ada dua kemungkinan bertambah kurus atau bertambah jumbo. Ya kan, orang kalau jatuh cinta itu enggak mikir. Pentol satu kampung itu terasa cuma satu tusuk. Ya kan, mikirin orang yang dicintai, nusuk, makan. Ketika ditegur temannya, kamu kok makan banyak sih? Loh aku baru sedikit. Sedikit nenek moyangmu, ini banyak gitu ya. Loh aku ini cuma sedikit. Ketika ditegur, kamu loh ya jangan terlalu banyak makan. Kamu enggak harus betul-betul olahraga. Bapak pendeta enggak tahu. Saya itu jarang makan. Saya betul-betul enggak pernah makan. Tapi saya lihat kamu ke minimarket sudah sampai 70 kali 7 dalam satu hari. Loh iya saya ini cuma makan satu coklat cuma satu batang. Iya tapi peng berapa? Ayo kita matematika. Satu coklat kalori berapa? Saya baca 120 kalori. Kilokalori. 5 coklat berapa? Kebutuhan tubuh manusia satu hari kalori berapa? Yang ahli gizi lebih pintar lah. Ketika kalori yang dibutuhkan, kalori itu bahan bakarmu. Ketika bahan bakar itu dibutuhkan itu lebih banyak, kamu simpan, akibatnya apa? Badan akan menggenapi firman Tuhan. Dan kau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Ya kan? Dan keturunanmu akan, nah itu enak. Ke kiri, ke kanannya yang gak enak. Sebuah ironis memang. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Tetapi sakit karena cinta. Yesus mengalami rasa sakit
karena cinta. Kamu akan menemukan suami yang kamu percaya ternyata pencinta pria. Wah gitu, sakit nggak? Sakit. Suami yang kamu andalkan ternyata mengecewakan sekali. Istri yang kamu banggakan ternyata mengecewakan menurut versi kamu. Itu ironi-ironi yang harus kita hadapi. Tapi poin daripada cinta Tuhan, Tuhan merasakan semua penderitaan cinta. Ia mengalami rasa lelah, mengajar murid-muridnya. Pada satu kali ketika murid-muridnya datang dengan wajah polos, guru, kok gak bisa sembuh sih? Kok gak bisa bangkit sih? Kok gak bisa bangkit dari maut sih? Kok gak bisa betul-betul terjadi mujizat sih? Ada orang kerasukan setan, loh kok setannya gak keluar malah bersahabat dengan aku guru? Ini gimana? Guru tolong dong. Sampai Tuhan bilang sama murid-muridnya, berapa lama lagi saya harus stay with you. Hai engkau angkatan yang kurang percaya. Sebenarnya kurang percaya itu ya tidak percaya. Kata kasarannya itu tidak percaya. Kita merasakan anugerah Tuhan. Kita merasakan cinta Tuhan. Tapi di satu sisi kita merasakan rasa sakit yang begitu mendalam karena cinta. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan mengalami rasa cinta yang demikian kuat buat umat manusia. Tuhan dilahirkan tanpa benih ayah dan benih ibu. Ia dilahirkan tanpa hubungan suami istri, hubungan seksual. Ia dilahirkan dari firman itu sendiri. Tetapi ia makan dari tali pusar. Tuhan Yesus punya tali pusar enggak? Kurang ajar pendeta ini. Gitu ya. Loh, ini serius. Tuhan Yesus punya tali pusar enggak? Punya. Karena dia dilahirkan dari rahim. Makanan bayi adalah diambil dari tali pusar ke tali pusar. Siapa yang di tempat ini tidak punya tali pusar? Berarti kamu dari planet antah berantah. Gitu ya. Wah, gak punya tali pusar kok. Lalu kamu dikasih makan waktu di bayi, waktu mana? Cari makan sendiri, berenang-renang gitu ya. Di rahim ibu gitu ya. Nanti istilahnya air ketubannya ada rasa anggur saya minum, itu sesat. Nah, Tuhan Yesus punya tali pusar. Orang mengatakan tali pusar itu nutrisi. Tapi ada ahli yang mengatakan tali pusar itu juga berbicara jiwa. Tali pusar itu kalau ibunya cemas, yang dilahirkan anaknya pencemas. Karena makanannya bukan hanya makanan tapi ada ikatan batin di sana. Tuhan Yesus mengerti enggak penderitaan ibu kandungnya? Ngerti, Rek. Ia disangka belum nikah. Ia disangka berzina. Ia disangka melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Rasa gelisah walaupun Maria ini imannya luar biasa. Be it unto me Lord, according to your word. Tetapi dia merasakan rasa sakit yang begitu menyiksa. Pandangan orang. Zaman dulu juga ada hater ya. Jangan kira kamu zaman sekarang. Hater itu hanya melihat orang yang nge-like itu hanya lihat dari satu sisi. Ketika kamu upload videonya kebetulan cocok dengan selera pasar, mengharu biru, romantis. Kamu bisa like bahan-bahan behind the skin-nya yang membuat video itu hidupnya berantakan sekali. Hidupnya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu muslihat. Kita suka itu. Kita suka melihat yang mata kita sukai. Kita membela apa yang kita lihat perlu kita bela. Betul kata Tuhan. Hari-hari mendatang sebelum kedatanganku. Manusia itu akan mengikuti pikirannya sendiri. Mereka udah gak rasional lagi.
Mereka menjadi mudah marah, mudah judgment, mudah menghakimi. Mereka juga mudah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat dari satu sisi saja. Oleh karena itu kita suka di like orang. Waduh, jutaan orang yang nge-like kita. Jutaan orang, tapi padahal behind the skin-nya kita nggak seperti itu. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Nah, Maria pun juga punya haters. Kamu pikir Maria punya follower banyak, nggak ada hatersnya? Penuh dengan haters. Anak di luar nikah lah. Kok begitulah. Pandangan tetangganya kok seperti itu enggak? Apakah Maria itu orang-orang yang betul-betul tanpa perasaan? Sehingga ketika ada tetangganya bilang, ini kamu mengandung anak di luar nikah ya? Maria cuma senyum-senyum aja. Oh enggak, dia pasti terluka. Dia pasti sedih. Dia pasti merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dan ketika seorang ibu hamil mengandung anak, kegelisahan dia akan masuk ke dalam anaknya. Tuhan Yesus sejak bayi 9 bulan, saya percaya ia mengalami ketakutan ibunya. Ia mengalami kondisi-kondisi yang dirasakan ibunya. Karena dia 100% manusia. Dia merasakan rasa penolakan. Dia merasakan rasa tidak dipercaya, tidak berharga. Nama baik sudah hancur. Oleh karena itu Alkitab dengan alasan yang sangat tepat dia berkata bahwa dia bukan Tuhan yang tidak mengerti penderitaan-penderitaan kita. Dia ngerti, dia ngalami, dia manusia. Tetapi dia tidak berayah dan beribu karena dia Alfa dan Omega. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengerti penderitaannya. Tuhan mengerti penderitaan kita semua. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kebersamaan yang lama tidak membuat kita lantas bisa percaya dengan cinta Tuhan. Cinta gembala Rikom, bahkan cinta gembala Sidang. Oke ya. Kita melihat di dalam Markus 9. Maaf, Markus 8. Markus 8 ayat ke-31. Saya bacakan. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ditolak. Rejected. Imam-imam. Loh dia yang buat hukum loh. Tuhan itu yang buat hukum. Tapi ditolak oleh para imam. Yang notabene belajar hukum dari ketetapan-ketetapan Tuhan itu sendiri. Ironi. Ironi sekali. Kamu ditolak oleh ayah dan ibu kandung yang membesarkan kamu sendiri. Itu ironi itu. Tapi itu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Supaya kita semakin kuat dan memahami rahasia cinta Tuhan yang tidak terbatas oleh pikiran kita. Kamu akan menemukan sebuah ironi. Kamu yang betul-betul mengangkat seseorang. Tapi orang itu yang menjatuhkan kamu. Itu ironi. Dan itu terjadi di banyak kehidupan masyarakat. Dikatakan di sini dia ditolak oleh tua-tua. Orang yang sudah tua, senior. Yang harusnya mengerti siapa Mesaya itu. Dia ditolak. Ahli-ahli Taurat. Oh ahli-ahli Taurat.
hebat. Yang ngerti bahasa Ibrani apa. Artinya seperti ini. Dia bisa deskripsikan seperti ini. Tetapi dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Jago berdebat, arti ayat ini harusnya tidak seperti ini. Artinya harusnya seperti ini. Mereka loh yang nolak Yesus. Ya, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik dia ke samping dan menegur dia. Hei, Petrus ini punya hubungan intim loh dengan Tuhan. Kedekatan intim, bukan hubungan intim yang bagaimana. Intim, dipanggil. Sini Tuhan. Shh, Bu ngomong gitu Tuhan. Bu ngomong gitu. Pernah gak kamu rekom ditarik anak rekommu? Cece, kakak, kakek, mbah. Walaupun yang lain meninggalkan kamu. Kakak harus percaya. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Empret. Ya, seperti itu. Hal ini dikatakan dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, "Nyala iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kadang Tuhan menegur kita. Tuhan, banyak. Saya kadang ketika konseling pakai ayat ini. Tapi nyahlah iblis saya tutupi pakai B. Gitu ya. Ketika ada orang konselor, suami istri, kenapa anakku bandel? Kenapa Tuhan tidak mengerti aku? Kenapa dengan menangis-nangis? Saya nggak mungkin pakai ayat ini, nyahlah iblis gitu ya. Wah, nanti dia bisa viral nanti saya. Saya bilang bahwa bukan yang kamu pikirkan, yang Tuhan pikirkan. Tuhan punya rencana yang indah buat anakmu. Mana engkau belum bisa melihat. Iya, kadang mata kita ini buta. Kalau Anda lihat masa lalu saya, Anda pasti heran saya bisa berdiri di tempat ini. Saya orang yang penuh dengan pahit hati, pahit lidah, pahit semuanya. Saya adalah orang yang merasa bahwa aku. Orang harus hormati aku. Kenapa enggak aku? Kenapa engkau orang lain? Tapi sebuah anugerah indah yang telah saya terima membuat segala sesuatunya berbeda. Kamu coba tanya orang tua saya dengan jujur. Pada waktu kenakalan saya, pada waktu saya berani sama mereka, apakah mereka melihat saya sebagai anak pengharapan? No. Waktu itu mereka pasti berpikir ngeres. Ini kalau tak besarin sampai gede, ini bisa celaka ini. Ya. Mungkin dalam hati mereka, kita racun gimana? Oh, bercanda, enggak mungkin. Ayah ibu saya sangat mencintai saya. Ini bercanda ya. Terus berikutnya 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Siapa yang ikut Yesus harus menyangkal dirinya. Bahwa hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Bukan aku. Kenapa aku diperlakukan tidak adil? Kenapa aku? Tapi Kristus. Dan itu yang terjadi. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, tidak mengikut aku, dia gak layak. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, luar biasa sekali, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Ini luar biasa sekali.
Saya suka syarat pertama ikut Yesus, pikul salib, menderita. Gereja kita tidak pernah mengajarkan ikut Yesus, kamu akan kaya raya, kamu akan penuh dengan gudang emas, kamu penuh dengan betul-betul pabrik emas. Apa yang kamu inginkan di hatimu pasti digenapi. Karena itu melanggar syarat pertama mengikuti Yesus. Setia, mengikuti Yesus itu kamu menyangkali dirimu. Aku itu loh bukan aku lagi. Tapi aku ini murid Yesus. Aku akan senantiasa memikul salibku. Salib, tiap orang itu memiliki perjalanan salibnya masing-masing. Kita harus memenangkannya. Kita gak akan kuat memikul salib Tuhan Yesus. Karena itu salib untuk seluruh umat manusia. Tetapi kita bisa memikul salib kita. Perjalanan kita di muka bumi ini akan kita akhiri dengan baik dan benar. Percayalah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami ditolak cintamu, diterima cintamu, ditolak dan diterima, semuanya ada penderitaannya masing-masing. Iya kan? Ketika kamu diterima cintamu sama pasanganmu, kamu mulai diatur. Yang tadinya cowoknya mungkin bajunya gak rapi dikit, gak apa-apa. Sekarang mulai diatur, kok rapian dikit. Gitu ya. Ketika makannya banyak, mungkin mulai diatur. Makan kok banyak-banyak, sakit gak? Enak bebas gak? Enak bebas, gak diatur. Tapi rasa sakit itu terjadi sebagai konsekuensi daripada cinta. Siapa yang hari ini bilang aku mau jatuh cinta, kamu akan menerima akibat dari cinta. Karena cinta yang tidak ada akibatnya itu bukan cinta. Itu mau minta menang sendiri. Karena cinta, orang menikah. Ada gak sengsara karena cinta? Ada. Cicil rumah berdua, cicil mobil berdua, sepiring berdua, ngumbah berdua, cuci-cuci berdua. Oh itu sakit loh, itu sakit. Sekarang masalah ayah dan ibumu, ya ayah mertua dan ayah kandungmu. Bukan lagi ayahmu dan ayahku, tetapi kita ayah bersama. Jadi orang yang sudah menikah, tidak boleh beda-bedakan. Ibumu ya ibumu. Jangan pernah sekali-sekali bilang, ibumu kok kayak gitu. Itu bukan menikah itu namanya. Itu membuat perusahaan PT. PT kawin bersama Indah KBI. Iya kan? Kamu tidak membentuk keluarga, masalah ibumu ya masalahku juga. Air mata ibumu ya air mataku juga. Ibumu dan ibuku akan mendapat bagian yang sama, porsi yang sama dan tidak berubah. Itu cinta. Masalah adikmu, aku juga yang menanggung masalahnya. Suami istri akan mulai pecah ketika berkata, ibumu kok gitu? Mamamu kok gitu? Saat itu pecah. Pecahnya apa? Pecah terbatas kok. Pecahnya itu sederhana kok. Tidak langsung. Iblis itu kalau memecah keluarga itu pintar. Lewat satu perkataan, masuk di dalam. Kita nggak tahu itu kapan berbuah. Satu hari pianika dari iblis dan biola dari iblis akan memicunya suatu saat. Ada suami istri sudah 30 tahun menikah. Dia terkena perkataan istrinya pada waktu mereka janji nikah. Setelah janji nikah, istrinya cuma berkata, adikmu lo gak sopan, datang kok pakai celana seperti itu. Cuma gitu toh loh. Cuma gitu bagi kita, cuma gitu. Tapi dipendam 30 tahun. Kelihatannya bahagia, suatu saat meledak. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk merusak pernikahan Anda. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan anugerah yang tidak ternilai, keluarga jasmani, keluarga rohani yang Tuhan sudah sediakan
buat kita semua. Dan berikutnya, Anda tahu jubah Tuhan Yesus. Siapa sih yang ngerti jubah? Pada waktu orang perempuan sakit pendarahan, ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan keluar energi ilahi, keluar kuasa ilahi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau jelaskan di dalam Bilangan. Mari kita baca Bilangan. Kita belajar sebentar, tidak terlalu lama hari ini. Bilangan 15. Pemain musik bisa maju ke depan, tidak lama ini. Bilangan 15 ayat 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan berkatalah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Di dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Tahu nggak jubah sih? Jubah itu seperti kain 4 persegi panjang, ya 4 persegi panjang, tengah-tengahnya itu dilubangi buat kepala, ya buat kepala, terus ininya dijahit lurus. Nah itu jubah. 4 persegi panjang ketika ditekuk jadi 2 begini, itu ada 4 titik. Nah jumbai itu diletakkan di ke-4 titik itu. Jumbai orang Farisi kurang lebih jumbai itu di 4 titik itu seperti ada benang-benang tipis-tipis gitu loh. Yang seperti kepang rambut ya, seperti kepang kuda. Lah itu warnanya biru dan keungu-unguan di 4 sisi. Orang Farisi suka buat jumbai di ujungnya itu lebih panjang. Sampai mungkin ke kaki supaya dilihat orang. Oh, dia sudah melakukan hukum Taurat. Luar biasa sekali. Itu orang Farisi. Yesus punya jubah yang sama enggak? Punya, karena itu tradisi turun-temurun. Bahasa aslinya kalau enggak salah ingat, TSI bacanya ya, TSI, it. Tistit. Ada yang berkata tis you, ya sama sajalah. Nah, di telunan benang-benang dari jumbai-jumbai itu harus ada aturan khususnya sehingga orang-orang yang melihat jumbai-jumbai jubah itu mereka akan melihat bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam hidup mereka. Mereka akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka gak akan menolaknya lagi. Mereka akan hidup di dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Jubah. Itu perlambang apa? Perlambang peringatan Tuhan. Bahwa kamu harus melakukan semua ketetapan-ketetapan yang ada di dalam firman Tuhan. Yesus memakai jubah itu. Padahal Yesus adalah pembuat hukum itu. Oleh karena itu sebuah arti yang luar biasa sekali ketika pembuat hukum mengenakan jubah itu. Dan pembuat hukumnya menggenapi keseluruhan inti daripada jumbai-jumbai di jubah itu yaitu kasih. Hukum yang terutama adalah kasih ketika seorang memberikan nyawa buat orang lain. Oleh karena itu pakaian Tuhan Yesus tidak pernah dibuang, dikoyakan. Pakaian Tuhan Yesus dibuang undi supaya digenapi nubuat dari para nabi. Tuhan sudah mati buat kita semua. Semua hukum yang terbesar, yang menjadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan selama ini, benar gak Tuhan itu mencintai aku? Sudah terbayar lunas di kayu salib. Dia sudah bayar lunas. Lord, you love me? Yes, I love you. Sudah terbayar lunas di kayu salib.
Lalu jubah berbicara apa? Kamu tahu Naomi dan Boaz. Naomi dan Boaz di dalam Rut. Ia meminta perlindungan jubah. Jubah berbicara perlindungan. Di dalam bahasa aslinya itu, saya lupa ya, pokoknya depannya sayap. Berbicara melingkupi, melindungi. Dan itu sayap. Dia begitu terlindungi. Ketika engkau memegang jubah Tuhan Yesus, pertama lambang ketaatanmu kepada hukum-hukum firman Tuhan. Yang kedua kamu itu dilindungi, di cover. Sayap itu juga berbicara cover. Kamu akan mendapat perlindungan penuh. Dan yang terakhir, ketika kamu menjamah jubah Tuhan Yesus, ada kuasa di baliknya. Ketika perempuan pendarahan ini memegang tali jubah Tuhan Yesus maksud saya. Ini ada sebuah hal yang terbuka mata pikiran saya. Apa yang membuat mata pikiran saya terbuka? Banyak orang menjadikan firman Tuhan itu pajangan di rumah-rumah. Di Bigora, damai sejahtera Tuhan memerintah rumah ini. Tapi tiap hari penuh pertengkaran. Tuhanlah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Tapi rumahnya selalu gelap. Kita suka media massa, main TikTok, main aplikasi-aplikasi sosial media untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Betapa kita sudah menjalankan hukum-hukum daripada firman Tuhan. Itu luarnya saja. Itu orang Farisi. Mereka secara lahiriah, mereka tahu hukum-hukum firman Tuhan. Secara lahiriah mungkin orang yang nge-like orang Farisi jauh lebih banyak. Karena kehidupan lahiriahnya yang begitu sempurna. Tapi dari semuanya itu ada satu orang yaitu perempuan pendarahan yang mau menjamah jubahnya Tuhan Yesus dan keluar kuasa dari jubahnya tersebut. Artinya apa? Banyak orang menjadikan firman Tuhan sebagai pajangan, sebagai pembukti. Aku ini orang supranatural, aku ini orang rohani. Tetapi tidak berani banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam hukum itu, mengambil hukum itu dan merasakan seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ketika seseorang mengambil dan memegang jubah itu dan dia merasakan ada kuasa yang keluar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan merasakan kuasa di balik firman Tuhan yang hidup. Hidupnya akan merasakan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di firman Tuhan dia akan alami, dia akan rasakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perempuan pendarahan itu yang memegang jubah Tuhan Yesus. Aku tinggal di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan kuasa itu mengalir memenuhi hidupmu. Apa masalahmu? Kau punya masalah dengan suamimu, punya masalah dengan istrimu, punya masalah dengan anak-anakmu. Asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Itu sebuah pernyataan. Aku percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Aku tinggal di dalamnya. Aku menghidupi di dalamnya. Itu inti kekristenan. Berapa banyak orang yang mulai ragu dengan janji-janji firman Tuhan. Mereka membuat TikTok, enggak semuanya. Untuk membesarkan hati bahwa Yesus menolong mereka. My friend, TikTok sah-sah saja. Is okay. Tidak ada yang tidak diperbolehkan. Tapi lebih indah lagi kalau kamu hidup di dalam firman Tuhan. Kamu tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kamu berjalan di dalam kuasa firman Tuhan.
Sehingga suatu hari orang akan melihat. Di akhir hidupmu akan melihat. Yang tadinya tidak aku tahu, sekarang aku tahu. Mungkin orang tua, engkau melihat. Yang tadinya itu begitu rumit. Tapi di akhir hidupmu, aku melihat kuasa dan anugerah Tuhan. Lewat anakku, lewat suamiku, lewat istriku. Dahsyat, luar biasa. Ketika kita berjalan di dalam kuasa, siapa yang bisa meremehkan kamu? Tidak ada. Karena Tuhan akan melakukan kebenaran-kebenarannya lewat hidup kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sebagai lambang penyerahan di hadapan Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, ku percaya. Tertawa saja, tertawa saja, tertawakan semua kemustahilan. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Perempuan pendarahan itu hidup dari percaya. Asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Tertawakan semua kemustahilan. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Ku percaya. Tertawa dengan firman-Nya. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Serahkan semua, dalam tangan-Nya. Percaya saja. Percaya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di tempat kita masing-masing. Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti penderitaan kita. Dia mengerti setiap air mata, kesukaran, kesesakan kita. Tapi hari ini, asal kau pegang jubahnya, kau akan mengalami pemulihan. Di dalam jubah Tuhan Yesus ada penggenapan firman Tuhan. Di dalam jubah Tuhan Yesus ada covering, pelukan, pembelaan. Dan di dalam jubah Tuhan Yesus ada pemulihan yang luar biasa. Serahkan semua. Dalam tangan-Nya. Setia saja. Tak usah, tak usah ragu. Dia janji dengan firman-Nya.
semua. Biar sidang Jumat katakan percaya saja. Percaya saja sekali lagi. Asal kau pegang jubahnya, kau akan sembuh hari ini. Kau akan mengalami semua kelimpahan dalam kasih karunia-Nya. Tak usah ku takut. Dia jamin. Tak usah ku bimbang. Serahkan semua. Tak usah. Haleluya. Serahkan semua. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, kita ambil saat teduh sekarang. Apakah kau percaya hari ini Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu? Dia datang pembuat hukum memakai jubah kesederhanaan. Di keempat jubahnya ada jumbai-jumbai yang berbicara apa? Bahwa setiap orang yang melihat jubah-jubah itu haruslah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh dengan pikiran sendiri, tidak boleh dengan mata sendiri. Harus melihat apa yang Tuhan lihatkan buat kita. Biarkan hidup kita melihat jubahnya terus setiap hari. Sebab dia adalah kegenapan dari hukum Taurat. Di dalam jubah itu ada kegenapan hukum. Di dalam jubah itu ada pembelaan. Seperti Rut. Dia meminta pembelaan. Seperti Naomi, dia meminta pembelaan. Ada covering di sana. Berapa banyak kita menjadi orang yang lemah di akhir zaman ini. Kita butuh pembelaan dari Tuhan. Kita tidak butuh pembelaan dari saudara dekat kita. Kita tidak perlu pembelaan dari teman, tetangga dekat kita. Semua yang kepada gak mengerti kita. Kita ya butuh dibela sama Tuhan. Pegang jubahnya. Kamu akan pulih. Siapa yang sakit hari ini? Asal ku pegang saja. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Aku akan pulih. Hendaklah hidupmu bukan hanya melihat firman Tuhan sebagai dasar pelita bagimu. Tapi hidupmu menjadi hidup di dalam firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya. Tidak akan mempermalukan kita. Apa yang dia lihat jauh lebih daripada yang kita lihat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Kita rindu hari ini bersama-sama bersekutu.
Kita rindu hari ini bersama-sama mendaki ke dalam bukit Golgota kita masing-masing. Meletakkan salib kita, mengalami kemenangan bersama-sama. Saya rindu mendaki jalan salib saya bersama-sama dengan Anda semua. Apa salibmu? Salib kehinaan, salib penderitaan. Tapi kita bersama-sama akan mengalami kemenangan bersama Kristus Yesus. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ya tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bersama-sama katakan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bersama-sama kudaki jalan mulia. Jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Biarkan sidang jemaat menyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa. Ya Rama Shekiranase. Oh Yesus. Ke tempat tinggi Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mari bersama-sama kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, Mari kita angkat kedua tangan kita. tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di
Biar pemain musik saja, kita ambil saat teduh, masing-masing bisa menyiapkan anggur perjamuan masing-masing. Ya Ramasya, Kiramosya Karanasa. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini pada perjamuan makan terakhir merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur. Dia berkata pada murid-muridnya, inilah anggur perjamuan terakhir. Kita minum bersama-sama sebagai peringatan Tuhan Yesus yang mengorbankan darahnya dan darahnya tercurah di kayu salib. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. ya Yesus, 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 ku panggil namamu. pengabdianku Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, kami panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. mari kita angkat tangan bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kaulah jemaat yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah.
dari namamu lah, dari tanganmu lah, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Engkau tidak akan sendirian, Tuhan bersamamu. Pergi, kata Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus akan menyertai engkau bukan hanya sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab persekutuan kita akan genap di dalam namanya yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas sidang jemaat semua. Hidupmu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan mengalirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dipakai dan diurapi Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan.